bilang gini sama saya, ya. Kenapa harus bersaksi? Kenapa harus berbagi Injil? Kenapa firman harus diberitakan? Lalu Tuhan bilang sama saya, Leni, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Nah, shalom ya. Luar biasa, benar luar biasa ya. Pada pagi hari ini saya mungkin mau bercerita atau sharing dulu ya mengenai saya a little bit ya. Sebelum nanti saya menceritakan bagaimana Tuhan mengubah saya luar biasa ya. Jadi pada pagi hari ini bukan sekedar khotbah yang saya sampaikan, tapi juga merupakan firman Allah yang hidup yang terjadi di dalam diri saya. Karena sebetulnya saya sebelumnya sama seperti Bapak Ibu ya, kita perkenalkan dulu ya. Nama saya Leni Yonatan. Saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu di sini ternyata ada dari gereja Rema ya. Rema Ministry dulu ada ya. Jadi mungkin sebagian mengenal almarhum papaku, Pak Rodi Yonatan ya. Nah, saya anaknya. Saya nggak pernah menyangka saya suatu saat berdiri di mimbar ini Bapak Ibu, karena itu bukan cita-cita saya, bukan harapan saya ya. Karena saya sudah berjuang lama di dunia marketplace dan cukup sukses di dunia karir, sehingga saya nggak kepikiran untuk saya berada di mimbar Kristus ya. Khususnya pada pagi hari ini itu luar biasa jalan Tuhan, walking in the Spirit, led by the Holy Spirit ya. Jadi nama saya Leni Yonatan. Nama panggung saya kalau di dunia sekuler itu bukan Agnes Monica ya Bapak Ibu. Nama panggung saya Lenitan. Orang lebih kenal saya Lenitan. Jadi biasanya kalau ditanya, oh kerja sama siapa? Oh Lenitan. Oh dulu si Lenitan ada di situ ya, kerja di situ gitu ya. Jadi orang biasa saya panggil Lenitan. Cuma khusus hari ini dari Pak Andreas tulisnya Evangelist Leni Yonatan. Sepertinya itu nama panggung saya di dalam Kristus ya. Itu nanti jadi Leni Yonatan. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah seperti biasa kalau Bapak Ibu lihat penampakan saya sudah pasti saya adalah seorang istri idaman ya. Istri idaman, ibu idaman ya. Ibu rumah tangga idaman seluruh keluarga Indonesia ya Bapak Ibu. Karena saya tak cuma berkegiatan sebagai ibu rumah tangga, tapi saya juga masih meneruskan sekolah teologi saya kembali. Itu pun rencana Tuhan. Saya dulu pernah ikut sekolah teologi mungkin 23 tahun yang lalu. Saat itu saya nggak ngerti kenapa saya sekolah teologi, karena saya nggak punya basic kelulusan sekuler Bapak Ibu. Jadi saya bukan sarjana ekonomi, bukan yang lain-lain gitu ya. Saya nggak pernah kuliah. Saya juga bingung kenapa saat itu saya masuk sekolah teologi. Namun saat saya masuk sekolah teologi, saat itu karir saya sedang tinggi-tingginya. Suara Tuhan pernah berbicara kepada saya 45. Itu bergaul terus dan saya nggak ngerti 45 itu artinya apa. Dan saya menenggelamkan diri saya dengan dunia sekuler saya. Saya memulai karir dari kacung kampret bahasa kerennya ya Bapak Ibu ya, sampai menduduki dunia BOD ya, di bawah posisi yang tertinggi di dalam sebuah perusahaan. Bahkan terakhir saya diberikan kesempatan Tuhan memiliki perusahaan sendiri, bergerak di bidang startup ya. Jadi luar biasa jalan Tuhan mengubah hidup saya. Setelah itu tiba-tiba mendekati 45 tahun, ternyata Bapak Ibu 45 itu apa? Usia saya ya. Jadi usia saya sudah 45. Tiba-tiba mendekati usia saya mau 45, khususnya di usia 43 tahun. Saat itu status saya adalah entrepreneur dari sebuah startup teknologi. Saat itu mungkin sekitar tahun 2023 ya, 2023 tepatnya di Q3 akhir, Q4 awal. Saya dalam kondisi duduk manis, tenang gitu ya, dalam kondisi damai. Tiba-tiba ada sesuatu yang ngajak saya bicara. Saya nggak bisa ungkapkan dengan jelas ya, karena memang kalau Tuhan bekerja sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata dahsyat sekali. Tiba-tiba saya lagi enak-enak duduk gitu ya, sambil mikir ini gimana ya usaha saya ke depannya mau seperti apa gitu ya. Lalu Tuhan bilang sama saya gini, Leni, 45 sebentar lagi. Ya, 45 sebentar lagi katanya. Kamu mau langsung diceburin aja tanpa persiapan atau mau dipersiapkan dulu? Dan saat itu Bapak Ibu ya, nggak ngerti bodohnya saya ya, atau itu rencana Tuhan ya. Saya bisa menanggapi, biasa hal-hal kayak gitu saya nggak pernah tanggapi. Ingat ya, suara itu sudah ada sekitar 23 tahun, 24 tahun di dalam hidup saya. Dan saya nggak pernah tanggapi. Tapi saat itu saya tanggapi gitu. 45, nggak bisa 46, 47 atau 48 gitu.
saat itu, gitu ya. Saya bilang, oh daripada diceburin, aku mau dipersiapkan aja Tuhan kalau kayak begitu. Dan sejak saat itu, pernyataan yang sesimpel itu, Tuhan tanggap, ya, dipegang Tuhan. Tiba-tiba hidup saya berubah 180 derajat di tangan Tuhan dalam waktu singkat. Karena kesini berarti sudah 2 tahun. Tuhan melakukan apa? Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Untuk apa? Memuridkan saya. Saya dimuridkan oleh sebuah kelompok pemuritan. Beliau bernama Dr. Natalia Pavisa Rimeyer. Beliau dari Belanda, menikah dengan orang Belanda. Tiba-tiba saya dipertemukan dengan beliau. Berbagai macam kebenaran beliau ungkapkan pada saya dan singkapkan. Dan tahu yang lebih lucu lagi, Bapak Ibu, saya nggak suka kuliah, saya nggak suka belajar. Apalagi saat itu posisi saya udah lumayan senior, malu banget kan duduk lagi di bangku kuliah gitu loh, ketemu anak-anak muda saat itu kan. Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, ini kamu harus meneruskan kembali sekolah teologi kamu. Wah, sama Tuhan, apa? Nggak mau, aku bilang. Oh, sekolah teologi bukan cita-cita saya, bergelar SPH bukan keinginan saya. Oh, nggak mau. Di usia segini, aku bilang duduk lagi belajar baca buku di depan kelas 3 jam 2 jam. Aduh Tuhan, saya tidak mau. Enggak, kamu harus. Kata Tuhan, kan harus meneruskan sekolah teologi. Karena sekolah teologi yang lalu saya selesaikan cuma D3, Bapak Ibu. Karena kan memang kan iseng doang ya, nggak ada tujuan apapun saat itu, nggak pernah kepikiran kalau saya dipanggil Tuhan gitu loh. Oh berarti saya harus menyelesaikan sampai S1 saya. Dulu saya mengambil sekolah teologi di Sekolah Tinggi Teologi Eklesia. Ya udah Tuhan, aku mau belajar taat. Kalaupun ujung-ujungnya 45 diceburin, ya udahlah. Sekolah lagi. Tapi di Sekolah Tinggi Teologi Eklesia aja ya Tuhan. Karena tinggal nerusin, ya kan, dengan rajin saya datang ke sana. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan. Kok bukan? Di mana? Di Sakti. Gak mungkin saya ke Malang. Wong saya ibu rumah tangga juga sama Malang. Ya kan? Bagaimana suami anak-anak dan semua yang udah dibangun di sini gitu kan? Gak mungkin Tuhan. Enggak, kamu ke Sakti. Pasti ada jalan, kata Tuhan gitu kan. Oh, pasti ada jalan ya. Paling bisa online, aku bilang kan, dalam hati aku begitu. Sakti kan gak ada online, ya kan? Jadi kalau aku gak sampai sekolah teologi di sana, ya berarti kan aku udah taat ya Tuhan, bukan salahku, gitu kan? Dengan ceria kan, kayak anak kecil lalalala, gitu kan? Rasa pasti menang nih dibandingkan Tuhan ya. Oke, saya pergilah ke Sakti lewat WhatsApp ya. Sekarang kita bisa pergi kemana-mana tuh lewat WhatsApp, lewat teknologi kan. Saya teks Sakti, saya bilang saya mau daftar sekolah teologi, tapi ngelanjutin ya, bisa nggak? Dia jawab, bisa. Oh oke. Tapi saya nggak ini loh, saya tuh nggak bisa hadir fisik loh di sana, karena saya di sini juga udah banyak kegiatannya, nggak mungkin lah saya meninggalkan keluarga saya untuk saya ngambil sekolah teologi ke sana gitu kan. Oh nggak apa-apa Bu. Hah? Nggak apa-apa? Bukannya dalam hati aku Sakti, bukannya lumayan ini ya strict gitu kan? Nggak apa-apa Bu, karena kami buka online. Oh ada online? Iya Bu, sejak tahun ini Ibu pertama kali yang daftar online. Dasar Tuhan. Ternyata ya kalau udah jalan Tuhan itu artinya nggak bisa lari ya. Oh gitu, ada online-nya. Iya Bu, bisa online. Udah. Begitu masuk online, dasarnya aku kan memang nggak mau sekolah teologi toh, ya kan? Jadi ada aja cari gara-gara supaya berhenti sekolah teologi. Ntar aku bilang networknya jelek lah. Bu, Pak, suaranya kesek-kesek, nggak kedengeran, ya kan? Bu, Pak, kok layarnya nggak kelihatan? Jadi saya nggak bisa baca tulisan Bapak Ibu di dinding. Cari gara-gara dulu ya. Tapi akhirnya saya nyerah. Karena kenapa? Nggak bisa lari. Manusia memikirkan jalan, tapi Tuhanlah yang menentukan langkah kakinya. Tidak bisa lari, Bapak Ibu ya. Sampai akhirnya saya sekarang mencintai sekolah teologi. Jadi banyak sekali orang-orang yang Tuhan kirim di dalam kehidupan saya yang berperan luar biasa sampai saya berada di sini ya. Nah, lalu lanjut lagi. Jadi saya juga sekolah teologi ya Bapak Ibu. Saya bergerak sampai sekarang. Saya masih ada di dunia marketplace. Tinggal nunggu waktunya Tuhan. Tuhan mau saya menjadi pelayan Tuhan di mana? Karena kan
membantu salah satu grup kooperasi. Nah, terus tiba-tiba setelah usia 45 tahun, datanglah Bapak Andreas. Ya, isi ya di ibadahku katanya. Hah? Isi di ibadah udah 45 tahun nih Bapak Ibu gitu ya. Kalau dulu entah kenapa sebelum 45 tahun kalau saya ditawarin saya bisa menolak dengan pede. Oh enggak dulu ya gitu. Enggak dulu ya gitu. Ya, tapi tiba-tiba setelah usia saya 45 tahun, which is di Mei yang lalu di tahun ini, ketika tawaran itu datang, saya seperti pergumulan di dalam hati yang luar biasa, yang sulit diceritakan gitu ya Bapak Ibu. Itu kayak berbelut banget. Di satu sisi saya nggak mau, Dan Bapak Ibu ketahui ya, saya bukan orang yang suka di panggung. Saya orangnya di belakang meja. Saya orangnya bikin strategi gitu. Jadi buat saya, aduh di depan mimbar tuh kayak gimana ya, ngomong apa gitu loh. Jadi ini pergumulan. Saya puasa 3 hari 3 malam Bapak Ibu untuk bisa berdiri di sini. Luar biasa kan? Untuk bisa mempersiapkan ini luar biasa. Dan hal itu tidak pernah saya lakukan di dunia sekuler. Kalau di dunia sekuler tetap aku saya langsung berdiri gitu kan, karena berisi motivasi. Begitu di sini saya bilang sama Tuhan, aku nggak mau gitu ya. Tapi entah kenapa yang aku jawab ke Pak Andreas, oke, Pak Andreas, saya terima. Udahannya bawaannya menangis, ya kan, nggak mau keluar dari kamar, nggak bisa kuncinya hilang, ya, takut. Udahannya aku bingung sendiri. Aduh Tuhan, ini ngomong opo, yang mau diomongin itu opo loh. Tuhan, aku bilang, ini gimana? Aku udah terima lagi. Gara-gara Tuhan ini kan gitu. Gara-gara Tuhan aku udah terima lagi. Gimana ini? Kenceng banget gitu. Kalau bikin presentasi awal, kalau di dunia sekuler saya cepat bikin presentasi bisa dalam waktu 3 jam juga selesai. Begitu ini bulanan gak selesai. Gimana ini? Rubah lagi. Tanya Tuhan sampai puasa gitu ya. Oh Tuhan. Lalu next slide selanjutnya, ini yang Tuhan katakan kepada saya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, diminta Tuhan jadi saksinya Tuhan. Luar biasa bukan? Baru masuk sekolah teologi lagi, baru mau meresponi panggilan, tiba-tiba disuruh saksinya Tuhan. Inilah yang dimaksud Tuhan. Kalau kita tidak dipersiapkan saat itu, saya nggak mau dipersiapkan. Pagi ini saya mungkin tetap ada di tempat Bapak Ibu, tapi bengong. Nggak tahu yang mau diceritain apa, isinya apa. Kadang kita nggak pernah ngerti maksudnya Tuhan Bapak Ibu. Tapi begitu kita taat, kita tarik lagi, bener ya. Kalau saat itu aku bilang nggak mau dipersiapkan, lah ini omong-omong di depan bingung, ya kan? Dan Tuhan bilang, Leni, 2 tahun perjalananmu dengan saya itu luar biasa. Dengan orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan saya luar biasa. Tiba-tiba dari Belanda jadi guru saya, memuridkan saya. Luar biasa tangan Tuhan bekerja. Dan Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Walaupun Tuhan membukakan jalan itu baru di tempat ini, saya nggak pernah tahu lagi Bapak Ibu, Tuhan punya rencana apa. Ya, tapi saya percaya kalau Tuhan punya rencana bukan cuma di hidup saya, di hidup Bapak Ibu, itu sudah pasti Tuhan sediakan. Sudah pasti Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan. Bapak Ibu tahu begitu saya menerima panggilan ini, Tuhan banyak kasih firman sama saya yang saya nggak bisa put di sini. Tuhan bilang, nih untuk bangun kemah suci aja itu skillnya dikasih sama siapa? Dikasih sama Tuhan loh. Bikin tendanya begini, tirainya begini, ininya begini. I give them skill, kata Tuhan. Skillful mereka. Aku sampai bilang sama Tuhan dalam hati, oke Tuhan, berarti aku dikasih skill juga. Skill untuk berbicara di depan. Public speaking ya Tuhan ya. Terus dari itu Tuhan, isinya apa gitu kan? Tuhan bilangnya isinya kesaksianmu. Bagaimana cara aku mengubah hidupmu? Oh ya, oke, siap. Terus udah gitu, next slide. Tuhan bilang gini sama saya, ya. Kenapa harus bersaksi? Kenapa harus berbagi Injil? Kenapa firman harus diberitakan? Lalu Tuhan bilang sama saya, Leni, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Kadang Bapak Ibu, walaupun kita udah gereja puluhan tahun, jebrot lahir,
KTP langsung Kristen ya Bapak Ibu ya. Belum tentu loh kita mengenal Allah kita dengan baik dan benar. Belum tentu loh. Ya. Dan satu lagi nih aku mau share sama Bapak Ibu ya. Aku tanya waktu itu sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih 45? Kenapa gitu? Kenapa harus aku dipanggil 45 gitu ya? Karena aku udah berkecimpung di dunia sekuler, di dunia kekinian ya. Itu udah lama sekali gitu. Tiba-tiba di dalam doa saya Tuhan tuh jawab doa saya melalui firman. Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sehingga hidup saya sekarang ini, saya devoted my life fully untuk Tuhan. Saya udah gak takut kehilangan karir saya. Kalau dulu nomor 1 prioritas karir saya udah gak takut. Saya gak takut kehilangan gaji bulanan saya, karena bapak saya kaya. Bapak saya pencipta langit dan bumi. Nggak mungkin dia ngatakan saya ketika saya mengerjakan pekerjaannya, Tuhan pasti menjaga dan merawat saya. Saya sampai bilang, saya sudah tidak takut. Prioritas saya adalah bagaimana saya bisa menjadi saksi Kristus dimanapun saya berada. Entah apapun itu caranya Tuhan. Karena apa? Tuhan punya hati Bapak Ibu ya. Dia bilang umatku binasa karena tidak mengenal aku. Dan Tuhan tidak mau umatnya binasa. Gitu. Tuhan sampai pernah memberikan kepada saya ya, ketika saya lagi buka-buka internet, saya lagi cari-cari bahan. Ketemulah sebuah kata-kata dari Mahatma Gandhi. Bapak Ibu tahu Mahatma Gandhi? Ya, beliau itu ternyata pernah diwawancara dan beliau tuh dikatakan bahwa setiap kali beliau memberikan sermon, memberikan khotbah atau apapun, beliau sering mengaitkan itu dengan kasih, which is kasih itu adalah Kristus. Ya, saat itu beliau ditanya oleh pewawancaranya, Mahatma Gandhi, kenapa sih Mahatma Gandhi sering membagikan kasih Kristus, tapi kenapa Mahatma Gandhi nggak jadi Kristen? Tahu Bapak Ibu jawabannya? Sangat menyedihkan. Dia jawab seperti ini. Oh, saya sangat menyukai Kristus Anda, karena Kristus Anda penuh dengan kasih. Tapi saya tidak menyukai orang Kristen Anda. Waduh, sedih sekali. Sedih sekali ya. Bapak Ibu, waktu saya menerima itu saya sedih. Aduh. Artinya banyak orang Kristen yang tidak seperti Kristus. The culture of kingdom of God. Bagaimana mungkin kita membangun culture Kristus? Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam kerajaan Kristus kalau kita aja nggak menjadi kasat Kristus gitu loh? Kita nggak mengenal Allah dengan baik, makanya kita binasa. Walaupun kita mau Kristen 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun Kristen. Ya, terus habis itu saya bilang lagi sama Tuhan ya. Next. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, kita sambil merefleksi diri ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, selama Bapak Ibu ada di sini bergereja, apakah Bapak Ibu benar-benar mengenal Allah? Ya, apakah Bapak Ibu benar-benar mengenal Allah, mengetahui isi hatinya ya? Di dunia sekuler saya tergolong orang yang sangat gila kerja Bapak Ibu. Saya gila kerja itu 24/7 ya. Saya bisa sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh, orang-orang sampai tanya sama saya, Leni lu tidurnya jam berapa? Leni lu tidur berapa jam sih? Kadang saya mikir, ya saya nggak tahu juga ya, saya tidur jam berapa dan tidur berapa jam. Karena saya kerja itu nggak crazy. Saya sangat gila kerja dan saya sangat menyukai kerja entah kenapa gitu ya. Dan ketika saya bekerja, saya tuh cukup melekat, memiliki hubungan yang sangat baik dengan pimpinan saya. Ya, tadi lagu tadi ya, untuk hubung denganmu, melekat kepada Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Saya memiliki hubungan dan kemelekatan yang luar biasa dengan pimpinan saya. Bapak Ibu kalau jadi pimpinan saya, Bapak Ibu tinggal duduk manis karena semua pekerjaannya saya beresin. Ya, bahkan dia ngomong apapun sudah saya siapkan. Ya, yang paling luar biasanya lagi, mau jam berapapun pimpinan saya WA saya, itu saya bisa bangun Bapak Ibu. Jadi saya nggak pernah terkenal dengan orang yang balas WA lama. Palingan 1-2 menit saya bisa bangun. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, saking melekatnya saya tahu yang dia mau. Dia baru ngomong, Leni, oh siap, A, B, C, D, E, F, udah selesai. Pertanyaannya, di dunia rohani, di dunia kita sebagai orang Kristen, adakah kita mengenal Bapa sampai seperti itu? Adakah Bapak Ibu tanpa baru
gitu ya. Adakah? Jika belum ada, yuk kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, kita mengenal siapa Allah kita ya. Nah, pelajaran pertama yang Tuhan berikan di dalam perjalanan pertobatan saya ya, perjalanan rohani spiritual saya adalah next. Ini yang Tuhan berikan sama saya ya. Saat itu Tuhan bilang kepada saya adalah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, which is itu the way to build the culture. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seringkali kita selalu berdoa, Tuhan sertailah aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan memberkatiku, tanpa mengerjakan apa yang Dia mau. Ya kan? Terus kalau nggak disertai, Tuhan tidak ada, Tuhan meninggalkanku, Tuhan jahat, ya kan? Padahal nggak ngerti prosesnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Bukan sebaliknya, semuanya itu akan diberikan kepadamu. Setelah itu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan Bapak Ibu, banyak dari kita yang karena nggak mengenal Allah, kita nggak tahu cara kerja kerajaan surga. Kerajaan surga itu saya suka sekali ya judul ini ya, karena kerajaan surga itu punya culture, punya budaya, punya sistem, punya cara kerja. Makanya dikatakan ketika kita bilang kita anak-anak Allah, kita adalah orang-orang kerajaan surga, kita berbeda. Kita bukan dari dunia ini, yes. Kita bukan dari dunia ini. Budaya kita berbeda, yes. Budaya kita berbeda. Di tempat di mana kita ada, terang akan datang, berkat hadir. Ya, tapi kita harus paham mengenal Bapa punya proses. Ya, kalau kita bilang kita mau disertai oleh Tuhan sampai dengan akhir zaman, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridnya. Dimanapun, nggak harus Bapak Ibu berarti, berarti kita semua mesti sekolah teologi ya? Bukan. Berarti kita semua mesti title pendeta ya? Bukan. Dimanapun, bahkan saat Bapak Ibu nanti keluar di sana, di luar, lagi ngopi-ngopi, lagi makan pisang goreng, Bapak Ibu bisa loh menanamkan benih firman Tuhan di sana. Ya, jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya hanya bertanya, why murid menjadi begitu spesial bagi Tuhan? Karena itu yang dilakukan Tuhan. Begitu dia selesai dicobai, dia keliling, yang dia lakukan adalah dia memanggil murid-muridnya. Why murid? Ada sesuatu rahasia besar menjadi seorang murid yang tidak diketahui oleh semua orang Kristen, sehingga mereka hanya datang ke gereja, duduk mendengarkan firman, pulang lalu kosong, karena nggak tahu sebetulnya tugas mereka apa. Mereka jadi kerumunan dan bukan murid. Kerumunan tidak spesial Bapak Ibu. Kerumunan biasanya minta berkat, minta dilayani, maunya didengar. Tapi murid berbeda, bukan kerumunan. Next, apa yang membedakan kerumunan dengan murid? Yuk kita baca Bapak Ibu di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 3. Kita baca berganti-gantian. Saya baca yang ayat yang ketiga, yang ayat yang ke-1, selanjutnya yang kedua, terus ya kita bergiliran ya. Matius 13 ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Oke, Bapak Ibu lihat ya, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong. Ini sama kayak kita ya, datang berbondong-bondong ke DSDA kasih karunia, betul nggak ya? Kita berbondong-bondong nih mau mendengarkan firman Tuhan ya. Lalu lanjutnya, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Baca dari sini aja Bapak Ibu. Berarti siapa bertelinga, ya loncat ke
siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, jadi saya potong ya, karena kan panjang tuh ya. Jadi saat itu Yesus keluar pagi-pagi, Yesus ini rajin ya. Makanya kita kalau berarti culture of the kingdom of God itu salah satunya adalah jangan malas ya. Sebagai gampangnya ya rajin, karena Yesus itu rajin luar biasa ya. Jadi Yesus itu pagi-pagi dia keluar, tiba-tiba banyak orang datang berbondong-bondong ya. Saat orang banyak berbondong-bondong itu, orang itu kan rindu ya. Kerumunan ini rindu mau mendengar Tuhan mau ngomong apa nih, Tuhan mau melakukan apa, ada mujizat apa gitu ya. Ciri khas culture kerumunan ya, budaya orang kerumunan ya. Tapi Tuhan memberikannya dalam hal perumpamaan, dan Tuhan bilang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya lanjut, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi kewenangan untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Nah, ya, tahu ya berarti wahai murid. Murid luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan mau jadi kerumunan, sedih ya. Bapak Ibu harus mengambil langkah apa? Murid, karena kenapa? Kepada murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Belum masuk ke budayanya di bumi. Rahasianya harus tahu dulu. Hanya murid Bapak Ibu yang dikasih tahu rahasia kerajaan surga. Kerumunan nggak tahu rahasia kerajaan surga. Kita lanjut. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan dia ingin mendengar apa yang kamu mendengar, tapi tidak mendengarnya. Ya, perbedaan luar biasa dari kerumunan dan murid. Murid adalah spesial, kerumunan bukan spesial. Ya, Tuhan bahkan memberikan rahasia kerajaan surga kepada murid. Kadang aku suka bingungnya gini ya Bapak Ibu ya, kalau di dunia sekuler ya, ketika kita dipanggil pimpinan kita CEO atau pemilik perusahaan, dia bilang begini, sebentar lagi perusahaan kita mau dibeli, bangga sama kita, bangga banget kayaknya, gila nih, owner cuma ngomong sama gua doang, sama yang lain owner gak ngomong, rahasia. Kita bangga dikasih rahasia sama orang, sama manusia kita bangga. Tapi kali rahasianya dari Tuhan. Sedih kan kalau kita sampai dikasih rahasia dari Tuhan, kita anggap enteng. Itu rahasia dari Tuhan Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, dunia hanya pengertian sementara. Ada yang kekal yang menanti kita. Jangan lupa itu. Ya, Tuhan memberikan rahasianya kepada seorang murid. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih kerumunan atau kita sudah murid? Ya. Next, apa lagi? Rahasia besar menjadi seorang murid, kerumunan versus murid. Nah, ya kita lihat di situ. Yesus mempercayakan dirinya hanya kepada murid. Karena kenapa? Hanya kepada murid. Kita baca di Matius 16 ayat 9, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Itu kuasa Bapak Ibu. Ya, murid menerima kuasa, murid menerima kunci kerajaan surga. Bukan cuma rahasianya Bapak Ibu, kuncinya dikasih ke tangan murid. Bapak Ibu kalau dapat kunci
menebal, bebal, ya kan? Oh, boleh balik? Nah, menebal, nggak mau mendengar, tertutup. Pertanyaannya kan itu sebetulnya. Ya, next, balik lagi. Jadi Tuhan Yesus mempercayakan kunci kerajaan sorga, rahasia besar kerajaan sorga di tangan murid. Yesus mempercayakan bahkan hidupnya di tangan murid. Bagaimana kita bisa tahu? Karena Tuhan bilang, lalu Yesus melarang murid-muridnya, Matius 16 ayat 20, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, itu artinya berarti Tuhan Yesus percaya dengan murid. Dia bilang, kamu jangan kasih tahu ya, aku ini Mesias loh. Dia nggak bilang kerumunan, hei kerumunan, aku ini Mesias loh. Enggak, Bapak Ibu. Dia berkata sama murid, sini murid, aku ini Mesias, kamu jangan bilang siapa-siapa. Luar biasa Bapak Ibu, ada rahasia luar biasa yang didapat murid yang tidak didapat oleh kerumunan. Kerumunan tidak benar-benar bisa mengenal hati Bapak, tapi murid bisa mengenal hati Bapak. Bagaimana Bapak Ibu bisa tahu culture dari Kingdom of God kalau Bapak Ibu nggak mengenal si pemilik kerajaan itu? Bapak Ibu kalau kerumunan, nah suara saya besar juga, nggak apa-apa kedengarannya. Kalau kerumunan Bapak Ibu kalau di istana negara, kerumunan itu hanya ada di luar, di altar, nggak pernah bisa masuk, ya. Tapi kalau bagian daripada kerajaan sorga, Bapak Ibu akan masuk di dalamnya, di dalam istana negara, gitu. Disitulah Bapak Ibu baru bisa mengenal Bapak Ibu baru bisa mengetahui budayanya, bahwa ternyata kalau Prince William ketemu bapak emaknya, raja dan ratu mesti menunduk. Semua ada aturan mainnya, semua ada standarnya. Orang-orang kerajaan sorga berbeda dengan orang-orang dunia ini. Bapak Ibu harus tahu bahwa kita berbeda, ya. Kita menjadi terang dan bukan gelap, ya. Next. Sebab aku berkata kepadamu, sekali lagi saya ulangi ya, sesungguhnya banyak nabi dan orang ingin melihat apa yang kamu lihat, apa yang murid lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang murid dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu semuanya Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Ya, next. Nah, setelah itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu udah tahu ya betapa spesialnya menjadi seorang murid. Makanya Tuhan tegaskan adalah di sini murid. Kita semua adalah murid Tuhan. Dan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa Tuhan Yesus suruh murid-muridnya itu dibaptis? Kenapa murid harus melalui baptisan? Ya, next jawabannya adalah Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Bapak Ibu perhatikan dengan baik kebenaran firman Tuhan ini, ya. Ketika dikatakan karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, ada berapa orang? Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, berarti ada berapa? Ada 2. Tapi begitu Dia keluar dari baptisan, ada berapa? Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Jadi berapa? 1. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dipanggil menjadi seorang murid, ya, kita harus pergi baptis mereka. Kenapa kita baptis mereka? Karena mereka sebelumnya masih ada di luar Kristus. Mereka masih hidup untuk dunia. Mereka masih hidup untuk dosa mereka. Sehingga mereka harus diceluk, mereka harus dibaptis, mereka harus direndam. Saat mereka keluar dari baptisan, mereka adalah manusia baru karena mereka ada di dalam Kristus. Waktu mereka berjalan berdua. Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mereka jalan berdua. Tuhan selalu ada menyertainya. Jalan berdua. Begitu dia masuk ke dalam air, dibersihkan, disucikan, manusia loh keluar dari dalam air, dan dia sudah ada di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang merasa sudah di dalam Kristus, di dalam
Kalau kita di dalam Kristus, nggak ada yang kita takutkan, Bapak Ibu. Karena sebetulnya Dia ada di depan kita, Dia di tangan kita, di atas kita, di bawah kita, kita diselubungi Dia. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu ada di dalam Kristus atau tidak? Itu pertanyaannya, ya. Makanya jangan bilang nggak ada Tuhan. Tuhannya ada, yang keluar sopo'o, yang keluar siapa, ya. Jadi kalau kita dimaki-maki, ya kita harus makinya ke siapa? Kita di dalam Kristus. Kita dimaki-maki, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku dimaki-maki. Gak usah balas maki, karena sebetulnya dia sedang menyakiti hati Tuhan. Anak-anak Tuhan itu ada di dalam Tuhan. That's why saya bilang, saya nggak takut kehilangan karir, saya nggak takut untuk saya kehilangan gaji saya. Bapak saya besar. Kalau Dia yang menyuruh, Dia yang menyediakan. Tidak takut, ya. Ketika saya berada berdiri di sini pun, ya, tadi Bapak Ibu tahu ya gimana saya dakdikduk ya. Saya berdoa pagi, siang, malam gitu ya, saya merenungi. Ya itu, puasaku 3 hari 3 malam, minum doang ya, demi untuk bisa berada di sini ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sampai bibir mulut ini keluar kata-kata menurut kehendak-Mu. Biarkanlah bibir mulut ini hanya kata-kata yang Engkau mau sampaikan kepada jemaat GSJ Kasih Karunia yang ada di sini. Puji nama Tuhan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu harus sadar bahwa Bapak Ibu ini ada di dalam Tuhan. Jangan keluar-keluar. Dan ketika Bapak Ibu ada di dalam Tuhan, culture dari the kingdom of God, apa yang kamu lakukan? Lancarnya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar. Ya, ini kan tadinya baru keluar, udah ada di dalam Kristus. Culture daripada kerajaan surga harus dibangun. Ketika kita berada di dalam Tuhan, kita harus berakar. Ya, nah itu masuk ke dalam budaya ya, budaya kerajaan surga. Rajin baca firman, berdoa. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, dicaci maki, ngadunya ke siapa? Ke Tuhan, karena kita di dalam Dia. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang jaga. Sementara kita tetap menggunakan standar kerajaan surga. Ya, kita tetap sukacita, damai sejahtera, rendah hati, ya. Kita tetap dimaki-maki, kita, oh iya, maaf ya, aku berubah, terima kasih. Dia urusannya sama Tuhan. Ya, jadi gak usah lagi kalau ada mobil lewat, sopok, tin, buka kaca. Oh, semangat buka kaca ya kan? Ini masih muter ya, berarti kawan yang generasi lama yang masih muter ya. Buka kaca terus kata-katanya, dasar gak punya mata, gitu ya. Udah gak usah kayak gitu Bapak Ibu, ya kan? Begitu disalib, puji Tuhan, mungkin dia sedang kebelet, ya. Dia harus lari langsung ke kamar kecil. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus berakar, kita harus dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah Kuajarkan kepadamu, sehingga hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, saya itu dulu bukan orang yang gampang mengucap syukur, ya, karena saya orangnya perfeksionis. Mungkin kalau anak buah saya yang lama melihat, mungkin dia bersuka cita ya, karena berapa banyak anak buah saya hidup di dalam kesalahan karena saya perfeksionis. Ya, saya nggak pernah mengucap syukur, saya nggak pernah lihat orang bagus. Di mata saya orang kurang, karena saya perfeksionis. Ya, Bapak Ibu, sampai ketika Tuhan mengubah saya, suddenly hidup saya penuh ucapan syukur. Itu aku lakukan ketika saya bangun pagi, saya suka bikinin sarapan anak saya. Ya, ketika saya bikinin sarapan anak saya, tiba-tiba di hati saya Roh Kudus bicara gini, puji Tuhan ya Len, artinya anak-anak masih ada, anak-anak masih sehat. Dulu, kadang kalau saya bangun pagi, saya ada buntunya. Aduh, repot juga ya mesti bikin sarapan pagi-pagi. Tiba-tiba semua pikiran itu diganti Tuhan luar biasa ya. Terus kalau aku nyapu dulu aku gini, aduh kalau ada Mbak enak juga nih ya. Cuma kan aku tinggal di apartemennya. Nah kalau ada Mbak enak juga gitu kan nyapu. Tapi saat itu pikiranku berubah, pembaharuan budi. Tangan gua masih bisa bekerja. Wih, ya kan, amin. Ya, terus saya ini orangnya sulit tidur Bapak Ibu. Saya punya
nggak bisa tidur? Ya kan? Bagaimana dengan orang yang ada di jalanan? Tidur juga. Bagaimana kalau mereka kena hujan? Tetap tidur, aku bilang kan. Bagaimana kalau tempatnya bau? Tidur dekat tong sampah, karena kamu tong sampah kan? Tidur. Terus kamu ini kenapa nggak bisa tidur? Bilang gitu sama aku. Terus kamu ini kenapa nggak bisa tidur? Kamu nggak di jalanan kan? Enggak. Kamu nggak kehujanan kan? Enggak. Kamu nggak digigit semut lagi tidur kan? Enggak. Kenapa nggak bisa tidur? Karena kurang ucapan syukur Bapak Ibu. Saat itu aku langsung bilang sama Tuhan, benar juga ya. Oke sebentar Tuhan, aku pergi tidur. Benar juga kenapa aku nggak bisa menikmati tidur? Orang nggak ada alasan untuk nggak bisa tidur gitu loh, ya kan? Dan Tuhan terus melakukan pembaharuan budi seperti itu ya. Ketika kita benar ada di dalam Dia, kita nggak keluar sama Dia, kita mengenal Dia, kita meletakkan hidup kita sama Dia, Dia terus memberikan kebenaran melalui apa? Pembaharuan budi. Cara kita berpikir berubah, cara kita bersikap berubah, kata-kata kita berubah, sehingga sekarang kalau ditanya Bapak Ibu, hidupku penuh dengan ucapan syukur. Ya, aku bisa berada di sini pagi-pagi nggak mules mengucap syukur, ya kan? Dan aku nggak lemes loh mengucap syukur. Ternyata lebih banyak alasan kita untuk mengucap syukur dibandingkan tidak mengucap syukur. Jadi nggak ada alasan untuk nggak mengucap syukur ya Bapak Ibu, amin. Amin. Ya, oke, kita next lanjut. Sebelum itu ada sebelumnya ini sesudahnya. Kalau sesudahnya ada, harusnya ada. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke. Dan ini sebetulnya yang saya lebih besarkan adalah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, murid itu tidak cuma direkrut setelah baptisan selesai, tidak. Namanya belajar, namanya mengajar itu seumur hidup. Seminggu sekali di gereja mendengarkan khotbah tidak cukup. Murid itu ikut Tuhan sepanjang harinya mereka, pagi, siang, sore, malam, belajar. Murid itu perlu belajar, ya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma direkrut, lu jadi murid gua selesai, gua wah keluar dari sana selesai pekerjaannya. Tidak selesai. Pembangunan karakter untuk mengetahui budaya daripada kerajaan surga itu berbicara perubahan seumur hidup. Mengapa? Karena sekarang kita masih ada di dunia. Kita perjuangannya melawan darah daging dan dunia alam roh kita, gitu. Jadi murid itu nggak cuma 1-2 hari, murid itu seumur hidup harus belajar. Dengan begitu barulah Bapak Ibu baru boleh berdoa. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi jangan terbalik ya Bapak Ibu ya, sertai aku dulu sampai akhir zaman, itu salah ya. Jadi kalau ditanya sekarang Bapak Ibu, bagaimana keputusan dari Bapak Ibu? Ya, bagaimana? Ya, ambil keputusan sekarang Bapak Ibu. Kita pergi next. Slide selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, ambillah keputusanmu sekarang. Apakah engkau menjadi kerumunan atau engkau menjadi murid? Jikalau dibaptis, Bapak Ibu sudah ada di dalam Kristus, belajar. Kenali Allah Bapak Ibu dengan baik dan benar. Jalankan amanat kamu, Tuhan menyertai. Jadi saksi, perkataan, lakukan. Kapan? Sekarang. Gak ada waktu Bapak Ibu, karena kita gak pernah tahu waktunya Tuhan. Jadi kalau ditanya kapan? Sekarang. Ambil keputusan sekarang. Bertindak sekarang. Ya kan, Bapak Ibu punya mentor, Bapak Ibu punya Bapak Andreas. Sekarang datang ke kepada beliau. Pak Andreas, saya mau jadi murid, saya mau jadi saksi Kristus. Di mana? Gak harus di gereja, di keluargamu, di lingkunganmu, tempat parkir kamu nanti, tempat kamu makan nanti, tempat kamu ngobrol nanti, di pekerjaanmu, dimanapun. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Baptislah mereka dalam nama Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka, dan aku
aku akan menyertai kamu sampai dengan akhir zaman. Jikalau Bapak Ibu mendengarkan suara hari ini, ya, jangan keraskan hati, ya, karena Tuhan sebetulnya bukan gagah, Tuhan ada, kita yang gagah. Tuhan bahkan saat ini sedang ketuk pintu hati Bapak Ibu. Ya, siapa mendengar, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, oke, itu adalah firman Tuhan. Itu adalah kesaksian karena saya melalui semua ini sehingga saya bisa tahu bahwa hidup saya adalah spesial, bahwa saya bukan kerumunan, saya murid Kristus, saya dipanggil sebagai saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang tim musik untuk